billiard. I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! 8 billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menerangkan materi globalisasi dalam bidang ekonomi. Simak terus ya video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang akan dibahas, yang pertama, pengertian globalisasi dalam bidang ekonomi, yang kedua, contoh dan permasalahan globalisasi ekonomi, yang ketiga, dampak dari permasalahan globalisasi ekonomi, yang keempat, solusi dari permasalahan globalisasi ekonomi. Yuk teman-teman, kita bahas bersama-sama apa itu pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi dan interkoneksi antar pasar, perusahaan, dan negara di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang kemungkinan pergerakan barang, jasa, dan modal secara lebih cepat dan efisien. Globalisasi ekonomi juga melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang memungkinkan arus barang, jasa, dan modal yang lebih bebas di antara negara-negara yang terlibat. Secara harfiah, arti globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara dan wilayah. Globalisasi ekonomi memandang dunia adalah sebuah kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih luas. Nah teman-teman, dalam globalisasi ekonomi ada juga yang namanya permasalahan. Di sini kita mengambil contoh yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi dengan melakukan ekspor dan impor antar negara. Perdagangan internasional mempunyai tujuan meningkatkan standar hidup suatu negara. Di dalam perdagangan internasional pun mengalami beberapa permasalahan. Di sini kelompok kami mengambil salah satu permasalahan yaitu inflasi. Menurut Hidayat et al. 2011 mengutarakan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perdagangan internasional. Inflasi terjadi ketika nilai uang terdepresiasi atau mengalami penurunan nilai. Harga-harga barang dan jasa pada saat terjadi inflasi mengalami kenaikan. Harga bahan baku yang naik menjadi salah satu faktor para produsen menurunkan jumlah produksi, sehingga berdampak pada volume ekspor. Pernyataan tersebut senada dengan Glyphosone bahwa nilai ekspor menurun pada saat tingkat inflasi sedang naik. Selanjutnya, dalam permasalahan selalu terdapat dampak negatif. Dampak negatif dari permasalahan inflasi terhadap perekonomian dapat mencakup beberapa hal, seperti yang dijelaskan dalam sumber-sumber berikut. Pertama, menurunkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Kedua, memburuknya distribusi pendapatan. Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam perekonomian. Kenaikan harga-harga barang dan jasa dapat menyebabkan masyarakat dengan penghasilan rendah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, meningkatnya suku bunga. Inflasi dapat menyebabkan meningkatnya suku bunga. Bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat pinjaman lebih mahal, yang dapat mempengaruhi investasi dan pengeluaran konsumen. Keempat,
Mendorong investasi spekulatif. Dampak inflasi dapat mendorong investasi spekulatif. Investasi spekulatif adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Investasi spekulatif dapat memperburuk kondisi perekonomian suatu negara. Di sini kami akan menjelaskan solusinya. Solusi yang pertama yaitu pengendalian upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat mendorong inflasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sesuai dengan produktivitas ekonomi, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Solusi yang kedua, intervensi pasar. Pemerintah dapat melakukan intervensi langsung di pasar untuk mengendalikan harga barang dan jasa tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur harga, mengimpor barang, atau mengurangi tarif pada barang-barang tertentu untuk mengurangi tekanan inflasi. Solusi yang ketiga, peningkatan produksi dan produktivitas. Meningkatkan produksi dan produktivitas ekonomi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Dengan meningkatkan pasokan barang dan jasa, permintaan dapat terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan harga yang signifikan. Dan solusi yang keempat, peningkatan investasi dan inovasi. Mendorong investasi dan inovasi dalam sektor ekonomi yang penting dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Inovasi teknologi juga membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.